Shalom, selamat sahabat, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita patut bersyukur oleh karena berkat Tuhan yang sudah memberikan ketenangan, kedamaian bagi kita mengikuti rangkaian ibadah kita dari pagi hingga pada sore hari ini. Untuk semuanya ini kita harus mensyukuri segala nikmat, kasih sayang, berkat-berkat yang dapat kita rasakan pada Sabat petang ini. Untuk itu, sebelum kita memasuki hari-hari minggu bekerja kita, marilah kita lebih dulu merenungkan sejenak firman Tuhan, merupakan rangkaian penutup ibadah kita sepanjang hari Sabat ini. Adapun yang menjadi topik pembicaraan kita di sore Sabat ini dari firman Tuhan adalah ucapan berbahagia dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai pasal yang ke-6. Untuk itu mari kita sejenak berdoa. Terima kasih Bapa di sorga sudah memberkati kami dalam mengikuti rangkaian ibadah sepanjang Sabat dari pagi hingga pada sore hari ini. Sejenak Tuhan kami akan mendengarkan, merenungkan bahagian dari firman Tuhan. Oleh karena kerinduan kami akan kebahagiaan, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun hati pikiran kami untuk mengerti, memahami bagian dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tentunya kita sama-sama merindukan bahwa kebahagiaan adalah merupakan impian dari setiap orang. Kadang ada banyak orang hanya mencari dan mencari kebahagiaan, tapi tidak menikmati. Yang sesungguhnya kebahagiaan itu harus dinikmati. Oleh karena Tuhan sumber kebahagiaan sesungguhnya selalu memberikan berkat-berkat yang kita harus nikmati untuk kebahagiaan kita. Tidak peduli saudara, status apa yang menjadi status kita. Semua orang bisa berbahagia. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 3 mulai, Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia orang miskin. Bagaimana saudara supaya kita bisa berbahagia padahal kita orang miskin? Ini adalah satu pernyataan yang tidak logika atau yang susah dipahami oleh banyak orang. Termasuk angkatan muda sekarang ini, orang-orang milenial, ini sepertinya tidak masuk akal bagaimana orang miskin berbahagia. Tetapi seandainya ayat ini menyatakan berbahagialah crazy rich oleh karena banyak cuannya. Ini cocok lah. Ini sudah cocok lah ini sekarang ini. Berbahagialah para sultan yang berlimpah harta kekayaan dan uangnya. Ini mudah diterima oleh anak-anak zaman now. Dan bahkan anak kecil sekalipun mudah mengerti. Tapi kalau orang miskin berbahagia itu susah dipahami. Tapi itulah kata Tuhan. Oleh karena Tuhan yang berfirman, maka kita harus dalami bagaimana orang miskin bisa berbahagia. Tapi mungkin seandainya Yesus ada zaman kita sekarang ini di dunia ini, mungkin bukan begitu kalimatnya. Bukan berbahagia. Mungkin saja Yesus akan menyatakan, celakalah crazy rich,
oleh karena investasi bodong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau oleh karena kekayaan orang menikmati kebahagiaan, maka tidak semua orang bisa berbahagia. Tapi oleh karena orang miskin pun, yang miskin di hadapan Tuhan akan bisa berbahagia. Dan mereka yang menjadi empunya kerajaan sorga. Inilah yang menjadi satu hal penting dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa? Contohnya sekarang ini. Tadi bulan-bulan yang lalu. Seandainya dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu tidak mendapatkan minyak goreng. Oleh karena lebih sehat kamu makan rebus-rebusan. Bisakah kita terima pernyataan itu? Ya, kadang kita mendengar statement dari Ibu Megawati menyatakan, memang emak-emak zaman sekarang ini taunya hanya goreng-gorengan, nggak tahu rebus-rebusan. Bisa saja kita merasakan ada kebahagiaan. Kami secara keluarga, kami tidak mengeluh oleh karena susahnya mendapatkan minyak goreng. Kenapa? Karena kami tidak suka goreng-gorengan. Lebih suka rebus-rebusan. Dan biarlah kita boleh merasakan kalimat yang disampaikan Yesus ini, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagia untuk mendapatkan kerajaan sorga, ya. Berhubungan dengan ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan menyatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka yang akan dipuaskan. Bagaimana orang lapar berbahagia? Perut sedang keroncong bisa berbahagia. Tapi Yesus yang menyatakan ini. Kalau Yesus yang menyatakan itu adalah satu kebenaran, itu pasti. Bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan bisa berbahagia. Untuk itulah kita boleh merindukan satu kebenaran. Kebenaran yang akan dicari, digali, didapatkan. Supaya ada kepuasan di dalam kehausan itu. Kelaparan itu dikenyangkan oleh karena kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus menyatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Siapa yang haus dan lapar akan firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Dan juga di dalam Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang yang mencari kebenaran itu adalah orang yang mencari Yesus. Bila mana mereka telah menemukan Yesus, mereka akan dipuaskan. Kerinduan mereka, kehausan, kelaparan mereka akan dipuaskan oleh Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa miskin di hadapan Allah adalah orang yang lapar dan haus, tentunya akan kebenaran, yaitu firman Tuhan tadi. Sesungguhnya akan datang masa yang sukar, masa kelaparan. Bukan lapar akan makanan, haus akan air. Tapi apa yang dimaksudkan Amos 8 ayat 11, firman Tuhan menyatakan, Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan,
dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akan ada masanya kelaparan untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka orang mencari dan mencari, susah mendapatkannya. Oleh karena Tuhan yang mendatangkan kelaparan itu. Oleh karena itu selagi masih ada kesempatan untuk mencari dan mendapatkan firman Tuhan, ambillah dan telaahlah sekenyang-kenyangnya. Oleh karena apa yang dikatakan Tuhan ini akan terjadi. Sekarang ini kita gampang mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan Alkitab. Dan bila mana kita pergi ke toko buku, kita pergi ke Gramedia, mudah kita mendapatkan Alkitab. Dan harga yang sangat terjangkau. Tapi ada saatnya bahwa kita tidak bisa lagi membeli. Dan kita susah menemukannya. Oleh karena itu selagi masih ada, telaah makanlah firman Tuhan untuk kehidupan rohani kita. Oleh sebab bukan saja kita hidup oleh makanan roti, nasi, tapi firman Tuhan menyatakan di dalam Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan menyatakan di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Kalau Yesus mengucapkan berbahagialah, itu juga akan mengenyangkan kita, itu juga akan memberikan kita hidup. Kenyang dan hidup oleh firman Tuhan. Maka dengan penerimaan kita akan firman Tuhan yang akan mengenyangkan rohani kita, yang akan memberikan hidup rohani kita, inilah yang akan membahagiakan kita. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus menyediakan firman itu mengenyangkan setiap orang yang haus dan lapar yang mencarinya pasti akan menemukannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menjalani hari-hari di dalam minggu bekerja yang kita masuki ini, biarlah kita boleh merasakan bahwa berkat Tuhan menuntun kita dalam melakukan segala tugas, aktivitas, tanggung jawab kita. Sekalipun kita miskin di hadapan Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran, bahwa Tuhan menyatakan bahwa kerajaan sorga itu adalah menjadi bahagian kita. Dan kita akan dipuaskan. Oleh karena itu menjadi ayat penutup bagi kita pada sore hari ini. Kita baca firman Tuhan dari Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14, firman Tuhan menyatakan, Amsal 28 ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan yang akan memberikan rasa hormatnya kepada Tuhan. Rasa takutnya melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, sehingga dia tunduk kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Semoga penyerahan kita kepada Tuhan akan mendapatkan makna dari berbahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana orang miskin bisa berbahagia, bagaimana orang yang lapar dan haus akan berbahagia. Sesungguhnya firman Tuhan akan mengenyangkan kita, akan memberikan kekayaan rahmat Tuhan yang ajaib bagi kita. Dan semoga sepanjang minggu ke depan bersama Tuhan Yesus ada sukses di tangan kita sebagai umat-umat Tuhan. Demikian firman Tuhan kami sampaikan. Tuhan Yesus
memberkati. Baik, kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati berkat Sabat, berkat persekutuan, berkat firman Tuhan. Dan baru saja kami mendengarkan kata-kata berbahagia dari Yesus Kristus. Sesungguhnya orang yang miskin di hadapan Tuhan akan berbahagia, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Yang lapar dan haus akan berbahagia, karena firman Tuhan akan mengenyangkan dan memuaskan rasa haus dan dahaga umat-umat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah kami menjadi umat-Mu yang takut akan Tuhan senantiasa dalam melakukan segala tugas tanggung jawab kami satu minggu ini. Baik bekerja di rumah, baik bekerja di pasar, bekerja di kantor, di sekolah, di perusahaan, di lapangan, proyek, dan juga Tuhan bisnis lain yang bekerja di setiap tempat. Bersama dengan Tuhan, kami akan mendapatkan kesuksesan. Biarlah Tuhan menjaga melindungi kami siang dan malam, menjauhkan kami dari segala jenis penyakit, pencobaan, dan mara bahaya. Dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam penggembalaan tangan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan, kami akan terima berkat jasmani, berkat rohani, berkat mata pencaharian, berkat finansial, berkat kebahagiaan di rumah tangga, berkat kesuksesan. Kami akan terima ya Tuhan, oleh karena Engkaulah sumber segala berkat. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati. Selalu sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan.